Shalom adik-adik semua, ya ini kali pertama khotbah di tahun ini, ya di Abang di Giving untuk acara ibadah, ya. Jadi Abang ucapkan selamat tahun baru 2021 untuk kita semua. Hari ini saya berbicara tentang apa yang menjadi rema, ya, untuk kita lakukan di Giving Ministry untuk 2021 dan bahkan untuk tahun-tahun ke depannya, ya. Jadi kita buka di kitab yang pertama, saya coba share pada adik-adik. Kita buka di Daniel 11 ayat 32. Ya, Daniel 11 ayat 32. Share screen. Ya. Daniel 11 ayat 32. Ya, di Daniel 11 ini ayat 32 ini, ya. Ini bunyinya, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ya. Jadi kalau rekan-rekan baca di blognya Giving yang judulnya Rema, ya, Rema kebenaran firman Tuhan, ya, Rema untuk tahun ini di blognya Giving. Kalau rekan-rekan baca, di situ ada arah kemana Yayasan Giving untuk tahun 2021 ini. Kalau teman-teman baca ini, Rema untuk Giving Ministry tahun 2021, maka di situ saya share bahwa ada 3 pekerjaan, ada 3 bagian yang Tuhan bukakan, Tuhan remakan bagi saya. Yang pertama, kedua di sini kalau teman-teman baca, ketiga. Tapi pondasi dari semua itu, ya pondasinya adalah mengenal Allah, mengenal Tuhan, dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai utusan Bapa untuk menyelamatkan. Kepercayaan ini suatu pekerjaan, nanti kita bahas, ya. Tapi mengenal Allah, ya, di kitab Daniel dikatakan di situ bahwa tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya mau bahas dulu yang pertama ini. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, ya, orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad, dibujuk oleh si jahat sampai murtad dengan kata-kata licin. Jadi orang-orang Israel itu punya perjanjian dengan Tuhan. Ada hukum Taurat, ada aturan-aturan yang Tuhan buat waktu di Gunung Sinai mereka, bahwa Tuhan turunkan hukumnya, ya. Jadi mereka orang-orang Israel, ya, kalau kita sekarang lambang orang-orang percaya, ya, orang-orang percaya. Kalau orang-orang percaya berlaku fasik terhadap perjanjian, apa perjanjian Tuhan sama kita? Perjanjian Tuhan sama kita adalah Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, Alkitab. Jadi kita orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita orang percaya, kita punya kontrak, ibaratnya kontrak dengan Tuhan, perjanjian. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita, semuanya tertulis di Alkitab kita. Kita memiliki Alkitab, itu perjanjian. Nah, berlaku fasik artinya tidak mengikuti perjanjian itu. Artinya dia menganggap sepele kebenaran firman Tuhan, ya. Maka mereka-mereka yang menganggap sepele, yang menganggap cuek terhadap kebenaran firman Tuhan, bahkan fasik artinya tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan, maka orang-orang percaya ini yang hanya perkataannya aja berarti percaya sama Yesus tapi tidak mau mengenal Yesus, tidak mau mendalami Yesus, dan tidak mau mencari tahu siapa Yesus itu yang sudah menyelamatkan hidupnya, membawa dia
dengan pasti masuk ke sorga ketika dia menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Dia nggak mau cari tahu tentang kebenaran Kristus itu yang sudah tertulis di Alkitab. Maka orang-orang ini akan melanggar semua perjanjian yang ada di Alkitab ini dengan tingkah lakunya. Ya, dia hanya orang seperti ini hanya ngomong di mulut aja percaya sama Yesus. Mereka menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya KTP. Ya, orang-orang yang tahu kalau ditanya kamu Kristen, iya, kamu percaya Yesus, iya, tapi berlaku fasik terhadap perjanjian, maka mereka akan gampang dibujuk oleh dunia dan murtad dan meninggalkan panggilannya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan meninggalkan apa yang Tuhan sudah perintahkan sama dia, ya, dengan kata-kata licin dari si jahat, ya, dengan kata-kata licin dari si jahat. Kita tahu bahwa si jahat ini untuk mencobai orang-orang percaya, si jahat ini dia juga memakai firman Tuhan, ya. Dia berusaha memasukkannya ke logika kita sehingga ya masuk di akal juga gitu loh. Iya ya, berarti semua agama bisa ya, asal mengajarkan yang baik ya bisa aja ya. Jadi karena dia tidak mendalami firman Tuhan, ya wajarlah dia gampang dibujuk karena dia gak punya pegangan yang kuat. Karenanya di bagian B ini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, katanya. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, mereka yang mengenal Allahnya, mereka yang mencari tahu Tuhan, mereka yang menyelidiki Tuhan, mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, mereka-mereka yang seperti ini, yang menghargai perjanjian dengan Tuhan, mereka-mereka seperti ini akan kuat. Mereka-mereka ini akan diberkati oleh Tuhan. Mereka-mereka yang memegang perjanjian ini menyukakan hati Tuhan. Mereka-mereka ini akan bertindak, ya, mengenal Allah. Kita tahu di dalam Yohanes 17 ayat 3, kita tahu bahwa firman Tuhan katakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Seperti yang saya katakan tadi di Giving Ministry, ya, ini menjadi fondasi kita di 2021 ini. Ya, bahwa kehidupan kerohanian kita di 2021 ini anak-anak givers, kehidupannya akan penuh dengan mengenal Bapa, ya. Kehidupannya akan penuh dengan mengenal Bapa, oke, mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang telah Bapa utus. Jadi mengenal Bapa, mengenal pribadi Yesus. Siapakah yang membantu kedua proses ini? Kita tahu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberitahu kita hal-hal yang tersembunyi yang sulit kita pahami di Alkitab. Roh Kudus akan memberitahukan, dan Roh Kudus itu ada di dalam orang-orang percaya. Orang-orang percaya dikatakan Tuhan adalah bait kudus. Kita semua yang hadir di pertemuan ini, ya, semua yang melihat streaming YouTube ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka adalah bait kudus. Kenapa disebut bait kudus? Karena Roh Kudus berdiam. Roh Kudus bersemayam di dalam kita. Roh Kudus yang bersemayam inilah yang dirindukan oleh Bapa untuk memimpin hidup kita.
Ya. Kalau kita lihat di Galatia, buka Galatia 5 ayat 25. Ya. Di Galatia 5 ayat 25, saya akan coba buka di Alkitab elektronik. Galatia. Ya. Di Galatia 5 ayat 25 ini, ya, dituliskan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Ya, di Yohanes 3 ayat 6, ya, itu kita menjadi baru oleh karena Yohanes 3 ayat 6. Ya. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh Roh adalah roh. Ya. Jadi roh kita mengalami pembaharuan, mengalami kehidupan baru, mengalami satu kelahiran baru oleh karena Roh Kudus. Jadi kalau kita hidup oleh Roh Kudus, ya, maka di Galatia 5 dikatakan oleh Paulus, kita dinasihatin oleh Paulus, jikalau kamu hidup oleh Roh, baiklah hidupmu, hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita hari demi hari akan makin mengenal Bapa Sorgawi. Hari demi hari kita akan makin mengenal Allah. Hari demi hari kita akan makin mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Jadi mengenal Bapa tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongan Roh Kudus. Mengenal Yesus Kristus tidak bisa kita dapatkan, kita capai, tidak bisa tanpa pertolongan Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kuduslah roh yang membangun, roh Roh Kudus yang melahirkan roh kita, yang membaharui roh kita, yang membuat menjadi baru. Jika kita disebut lahir baru, roh mempunyai hidup yang baru, roh inilah yang harus kita katakan, pimpinlah kami ya Roh Kudus, pimpinlah kami untuk mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang telah Bapa utus. Kami mau mengenal Bapa, kami mau mengenal Yesus. Kami mau mengenal Bapa, kami mau mengenal Yesus. Kedua hal inilah yang menjadi rema bagi giving untuk 2021 ini. Jadi semua adik-adik, rekan-rekanku givers, ini pondasi kita. Ini pondasi semua kegiatan kita, ini dasar semua kegiatan kita. Semua kegiatan-kegiatan kerohanianmu itu harus bertujuan untuk mengenal Tuhan dan makin mengenal Kristus, mengenal Bapa dan makin mengenal Kristus. Ya. Kenapa? Karena ini tadi. Karena umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Dia tidak akan menjadi fasik terhadap perjanjian, dan di tengah-tengah situasi yang sangat membingungkan sekarang dengan adanya pandemi, dengan adanya banyak sekali pengajaran-pengajaran cerita tentang akhir zaman, semua nubuatan-nubuatan yang manusia ucapkan banyak sekali di akhir tahun ini, akhir tahun 2020, bahkan di awal ini banyak sekali orang-orang yang mengucapkan hal-hal tentang akhir zaman yang banyak membingungkan. Ya, sampai bingung banyak rekan-rekan karena ada yang bilang A, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Membingungkan semuanya pendapat dari para hamba-hamba Tuhan, para gembala.
Maka bagi anak-anak givers, bagi rekan-rekanku, kita nggak usah bingung. Kenali aja Tuhan. Nggak usah bingung tentang akhir zaman. Bahkan kalau saya bilang, nggak usah dipikirkanlah tentang akhir zaman. Nggak usah terlampau menjadi fokus. Kenali aja Bapa, kenali aja Tuhan, dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan? Yang Tuhan perintahkan jelas mengasihi sesama manusia. Yang Tuhan perintahkan jelas sekali. Apa? Memastikan buah-buah roh itu mengalir terus menjadi karakter kita, gaya hidup kita. Buah roh. Apalagi perintah Tuhan yang jelas sekali yang sudah terus didengung-dengungkan kepada kita. Ya, selalu datang doa, pujian, penyembahan, ya, bela semua pekerja-pekerja misi. Kalau kita punya kesempatan turun ikut mission trip, turun juga ikut penginjilan di sekitar kita. Sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tetap prokes, protokol kesehatan tetap dipakai, diterapkan. Gak usah terlampau sibuk dengan akan datang besok, akan datang lusa, kayaknya datang tahun sekian, kayaknya datang Tuhan Yesus tahun sekian. Kita nggak disuruh fokus untuk itu. Tapi Tuhan sebelum pergi ada amanat agungnya. Itu aja fokus kita. Amanat agung, penginjilan, memastikan di tahun-tahun ini lebih banyak lagi orang-orang yang kita bawa mengenal Kristus. Sembari kita mengenal Bapa, sembari kita ajak orang-orang lain mengenal Bapa, sembari kita mengenal Kristus, kita dorong, kita ajak semua orang-orang di sekitar kita untuk mengenal Kristus. Itu aja. Itu aja sampai dari kamu mengenal, dari kamu lahir baru sampai nanti Tuhan memanggilmu. Itu aja yang harus menjadi fokusmu. Mengenal Bapa dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk turut mengenal Bapa. Mengenal Yesus dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk turut mengenal Yesus. Udah, kedua itu aja yang harus kita lakukan. Nanti sampai kita menutup mata, biarlah sudah banyak yang kita bawa mengenal Kristus. Dan kita pun benar-benar semakin mengenal Kristus. Dan kita tidak terombang-ambingkan. Kita akan tetap kuat. Dan kita akan bertindak mengenal dan mengajak orang mengenal Kristus. Saya mau sampaikan ini, bahwa pekerjaan ya di Yohanes 6 ya, di Yohanes 6 disampaikan bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Allah, itu adalah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Kamu boleh punya status pekerjaan yang luar biasa, direktur, pemilik perusahaan, UMKM-mu bagus, laris, dan engkau kaya raya. Tapi kalau kamu tidak percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, tidak percaya kepada Yesus Kristus, kamu sedang tidak bekerja di hadapan Tuhan. Tidak sedang bekerja di hadapan Tuhan. Karenanya, seperti yang saya katakan tadi, ya, apa yang harus kita kerjakan seumur hidup kita? Mengenal Allah, mengenal Bapa, dan mengenal Yesus Kristus. Lebih dalam mengenal Yesus Kristus, lebih dalam mengetahui, mencari tahu tentang pribadi Yesus, sehingga ada dorongan di hati kita untuk menjadi seperti Yesus.
Ada dorongan yang kuat untuk menjadi seperti Yesus, seperti yang dialami oleh Paulus. Ada dorongan yang kuat untuk menjadi seperti Yesus karena dia mengejar Kristus, mengejar pengenalan akan Yesus. Ada dorongan yang kuat. Yang Tuhan inginkan, kedua pekerjaan itu. Dan ketika kita mengenal Bapa dan kita akhirnya mengetahui apa isi hati Bapa, dan ketika kita mengenal Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kita, dan kita menjadi ingin seperti Kristus, maka dorongan di hati kita pun akan terus bekerja, dan kita juga ingin semua orang di muka bumi ini mengalami apa yang kita alami. Itulah bentuk kasih yang sesungguhnya dari kita. Kita sudah mendapatkan kasih Tuhan dan kita tidak mau menikmati sendiri. Sehingga kita pun ingin semua orang mendapatkan apa yang kita dapatkan. Itulah pekerjaan yang Tuhan inginkan. Mengenal Yesus Kristus yang diutus, memperkenalkan Yesus Kristus kepada semua orang. Jadi nggak usah kita sibuk, apalagi ada yang bertanya, benar nggak ini tentang akhir zaman? Benar nggak ini sudah akhir zaman? Mau akhir zaman, tidak akhir zaman, udahlah. Nggak usah sibuk lah mikirin itu. Habis waktu kita membahas akhir zaman, tidak akhir zaman. Fokus saja kepada apa yang Tuhan perintahkan. Terhadap akhir zaman kita hanya dibilang waspadalah, tetaplah mengerjakan, waspada, berjaga-jagalah. Apa yang berjaga-jaga? Berjaga-jaga supaya tetap pada perjanjian. Berjaga-jaga supaya kita tetap pada perjanjian. Tidak berlaku pasif pada perjanjian. Kita tetap di perjanjian. Apa perjanjian kita dengan Allah ketika kita percaya kepada Dia? Kenali Dia. Itu salah satu perjanjian kita dengan Tuhan. Mengenal Tuhan, mencari tahu Tuhan. Dan Tuhan kasih petanya, Alkitab. Bahas Alkitab, cari tahu apa keinginan Tuhan lakukan. Apa kehendak Tuhan satu hari ini lakukan. Ketika kita saat teduh dapatkan perintah Tuhan, kita lakukan sepanjang hari. Begitu aja rotasinya, putarannya. Pagi-pagi datang menyembah, memuji, dapatkan apa yang harus dilakukan, dapatkan pesan Tuhan dan lakukan sepanjang hari itu. Besok pagi begitu juga, lakukan sepanjang hari itu. Karena kita sudah mendapatkan kasih yang begitu besar dari Tuhan, persekutuan dengan Dia, ada perasaan tidak enak kalau nggak menyampaikan ke orang lain, maka kita sampaikan juga, perkenalkan Kristus pada mereka, perkenalkan betapa sukacitanya mengenal Bapa, betapa sukacitanya menyelidiki Bapa Sorgawi. Sampaikan itu kepada mereka, impartasikan itu kepada mereka, buat berbagai macam jembatan untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Itu aja, nggak usah sibuk dengan ini akhir zaman kah, ini tidak kah. Habis waktu mikirin itu. Fokus saja, kenali Bapa. Itu pesan Tuhan, rema Tuhan yang disampaikan, rema dari Tuhan yang disampaikan melalui saya sebagai pemimpin giving kepada semua givers. Kenali Tuhan, cari pengenalan akan Tuhan, baca Alkitab, ulang-ulang, terus selidiki, baca selidiki, maka lakukan. Perkenalkan lagi apa yang kamu tahu kepada orang-orang di sekitarmu. Itu aja rotasinya, kenali Tuhan dan perkenalkan apa yang kamu tahu kepada orang di sekitarmu. Cari, dapat pewahyuan dari Tuhan dan perkenalkan apa yang dapat pewahyuan itu pada orang-orang di sekitarmu. Itulah pemuritan. Itu aja rotasinya, itu aja putarannya, nggak ada yang lain. Stoplah sibuk membahas tentang akhir zaman tuh anak-anak givers. Kalau anak-anak yang lain, pelayanan lain silahkan aja, kita menyaksikan aja lah. Tapi untuk givers, stoplah. Akhir zamannya ini Bang, ya. Lalu apa yang kita lakukan? Karena ini akhir zaman, bekerjalah lebih giat. Itu aja.
karena ini akhir zaman, ini sudah mau deadline-nya, maka bekerjalah 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat. Itu aja. Kalau kita tahu ini akhir zaman, maka apa yang kita lakukan? Bekerjalah lebih gila lagi. Apa yang harus kita kerjakan? Perkenalkan Kristus lebih gila lagi kepada banyak orang. Cari, buat jembatan bagaimana bisa memperkenalkannya. Taruh jembatan-jembatan kasih. Hanya untuk memperkenalkan Yesus. Bahwa Yesus diutus oleh Bapa, memperkenalkan Bapa kepada banyak orang. Selama 2021 ini, mari saya ajak semuanya agar kita menjadi umat Allah yang kuat di akhir zaman ini, di situasi yang tidak menentu ini. Tapi anak-anak Tuhan akan tetap kuat karena dia mengenal Allahnya. Dan kita akan bertindak terhadap apa yang Tuhan inginkan untuk Giving lakukan. Sesuai dengan visinya, menjadi tempat persemaian. Kita kuat mengenal Tuhan, semakin hari semakin kuat di Giving. Ketika datang panggilan Tuhan, ke suku mana mau pergi, menjadi ULB di suku mana, atau ke kantor mana Tuhan panggil untuk menjadi berkat di sana, membangun komunitas doa di sana. Tidak sekedar masuk kantor, terima gaji, dan tidak ada komunitas. Dan menjadi umat yang biasa aja lagi, kayak orang-orang biasa aja. Percaya Tuhan, iya, tapi nggak ada yang dia kerjakan. Kita tidak kayak gitu. Ketika semuanya kuat, kembali lagi di pemuritan Giving, belajar terus mengenal Tuhan, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki Tuhan, yaitu memperkenalkan Bapa kepada banyak orang dan memperkenalkan Kristus Yesus kepada banyak orang. Itu aja putarannya, nggak ada yang lain. Semua anak givers, itu aja. Nah, ketika kita sampai kepada memperkenalkan Kristus, kita belajar dari Paulus. Paulus di Filipi 3 ayat 7-10, untuk mendapatkan Kristus, untuk mengejar Kristus, untuk mengejar pengenalan akan Kristus, kita belajar dari Paulus. Tetapi apa yang dahulu keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa keuntungan bagi Paulus? Ya, dia orang terpandang, murid terbaik, muridnya Gamaliel. Dia punya potensi, punya peluang menjadi orang keren, gitulah bahasanya ya. Menjadi orang paling penting, gitulah, di Yerusalem. Dia cerdas, sampai bisa dapat surat sah untuk memenjarakan orang-orang jalan lurus yang percaya Kristus. Sampai punya pengaruh seperti itu. Tapi ketika dia mengenal Kristus dan ingin mengejar pengenalan akan Kristus, maka yang dulu baginya itu adalah suatu keuntungan yang diidam-idamkan menjadi mimpi semua anak-anak muda, maka itu menjadi tidak keuntungan lagi, malah dianggapnya rugi. Dari keuntungan menjadi kerugian. Malahan, nih, ditambah lagi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Semuanya rugi. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Dari keuntungan diidam-idamkan oleh semua orang, anak-anak muda, mimpinya banyak anak-anak muda Yerusalem. Mimpinya banyak bangsa-bangsa, gitulah ceritanya. Ketika dia mendapat lawatan Kristus dan mulai mendalami Kristus, membaca dan terus mendalami Kristus, membaca perjanjian lama dan mulai dia diwahyukan oleh Tuhan tentang Kristus, siapa itu Yesus Kristus oleh Roh Kudus di dalam hatinya.
Diwahyukan terus, dia makin melihat bahwa nubuatan-nubuatan tentang Yesus, makin nubuatan-nubuatan para nabi, semuanya digenapi oleh Yesus. Dia makin melihat bahwa, oh Yesuslah Tuhan itu. Yang awalnya dia bertanya waktu datang suara itu, waktu ke Damsyik, jalan menuju Damsyik, siapakah engkau Tuhan? Yesus memperkenalkan dirinya. Dan dia bingung, hah? Pengikutnya yang mau kubunuh ternyata Tuhan. Dia mulai baca, dan dia temukan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan pencariannya akan Kristus itu lebih mulia dari segala yang lain. Itu yang membuat semua keuntungan, cita-citanya yang dulu, yang menjadi cita-cita banyak anak-anak muda pada zaman itu, karena dia juga punya teman-teman yang mengikutinya dengan setia, rekan-rekannya. Pada zaman itu dia menjadi idola gitulah. Kalau menurut saya ya, idola. Tapi semua keuntungan itu dianggapnya rugi, bahkan lebih turun lagi, bukan hanya rugi, sampah. Supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Jadi bagian kedua tadi, mengenal percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi pondasi kita. Tadi yang pertama mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Jadi pengenalan akan Kristus, belajar dari Paulus, ternyata kalau kita mau mengenal Kristus, memperoleh Kristus, maka hal-hal yang dulu kamu anggap keuntungan, ternyata kamu harus lepaskan, bahkan menganggapnya sampah. Kalau kamu tanya ke saya, apa itu Bang? Kamu sendiri yang tahu. Bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan teruslah praktekkan kebenaran firman Tuhan. Maka kamu akan sampai ke titik di mana Paulus ini sampai ke titik ini. Akan sampai juga ke titik yang sama. Karena hati kita akan dibakar, akan panas terus dengan kerinduan ingin bersekutu dengan Tuhan. Orang-orang dunia akan bilang kita gila. Mereka akan pakai bahasa Bibelon. Mereka akan pakai bahasa yang gak usah terlampau serius lah, kita masih tinggal di dunia ini kok. Ya. Karena aneh bagi dunia ketika kamu mencari pengenalan akan Kristus. Aneh bagi dunia ketika kamu mengejar pengenalan akan Bapa dan Yesus. Aneh. Dan memang Alkitab bilang mereka tidak mengerti, dunia tidak mengenal Kristus. Bahkan pengikut Kristus dianiaya dunia. Sudah begitu memang hukumnya. Gak usah heran, karena Yesus sendiri yang ngucapin. Bahkan kalau kita baca di lompat satu ayat, di ayat berikutnya, ya, bahwa ini yang luar biasa ini bagi saya. Ini luar biasa. Akhirnya Paulus sampai kepada titik ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, Yesus, dan kuasa kebangkitannya, ya. Semuanya tentang Kristus ini, dan bersekutu dalam penderitaannya. Dalam penderitaannya. Makanya Paulus nggak mengeluh dia ketika karam kapal, dipatok ular, dilempari batu, dianggap sudah mati, menerima siksaan, karena memang kerinduannya persekutuan dalam penderitaannya, di mana Paulus menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Dia ingin benar-benar mengenal Kristus. Di ayat berikutnya, Filipi 3 ayat 7, kita buka.
ayat 11-nya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus ngajarkan sama kita sore hari ini melalui suratnya ke jemaat di Filipi. Apakah kita semua di ruangan Zoom ini ingin mendapatkan kebangkitan dari antara orang mati? Ingin mendapatkan kehidupan kekal di sorga? Nih, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini satu pesan, ada kata supaya. Berarti sebelumnya syarat. Ternyata menganggap mimpi, menganggap yang menjadi keuntungan selama ini yang menghalangimu untuk mengikuti panggilan yang Tuhan berikan kepadamu, yang menghalangimu untuk mengerjakan panggilan. Kalau kamu tidak mengatakan itu adalah sampah yang menghalangi itu, kamu tidak akan bisa sampai ke titik Paulus ini. Karena ketika dia menganggap semua yang keuntungan itu dianggapnya sampah, maka dia mulai mendapatkan arah yang benar untuk mendapatkan pengenalan akan Kristus. Sehingga dia mulai mendapatkan satu kesimpulan dalam hidupnya di ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dia tidak pikirkan lagi, inilah menjadi harta berharga dia, tujuan hidup dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Dia mencari tahu, menyelidiki apa saja dampak dari kebangkitan Tuhan ini. Dan dengan kuasa itulah dia menerobos kota demi kota. Dengan kuasa itulah dia menerobos suku demi suku. Dengan kuasa itu dia menerobos komunitas demi komunitas. Dan dia tidak takut. Karena dia yakin kuasa kebangkitan itu ternyata kuasa yang berkuasa luar biasa. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana Paulus menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ketika ayat 10 itu dikerjakannya, maka kerinduannya supaya Paulus akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ketika di awal, ketika di awal tadi disampaikan, tadi bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, dia tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain seperti prajurit yang fokus untuk berperang, nggak disibukkan dengan hal-hal lain. Karena pengenalan akan Allah itu membuat seseorang fokus kepada maunya Tuhan, mengenal Tuhan. Jadi ada dua kunci ini, semoga semakin jelas sama kita bahwa giving fondasinya di tahun 2021. Apa Bang arahnya giving? Kita ini mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Pengenalan akan Kristus Yesus sampai pada titik kita belajar seperti Paulus di Filipi tadi. Sampai di titik itu. Filipi, Paulus menyampaikan di kitab Filipi tadi bahwa yang dia kehendaki ialah mengenal Kristus. Rekan-rekan terkasih, pekerjaan yang Tuhan inginkan sama kita, yang harus menjadi pekerjaan tetap kita, adalah percaya kepada Dia yang telah diutus. Semakin kita percaya kepada Kristus Yesus yang diutus oleh Bapa, maka ada kerinduan di dalam hati kita untuk menyampaikan berita kasih ini kepada orang di sekitar kita. Tidak usah pesan abang, pesan saya,
sebagai ketua Giving tidak usah terlampau sibuk dengan cerita-cerita tentang akhir zaman, ya. Nanti kita malah menjadi fasik terhadap perjanjian. Ya, tidak usah terlampau sibuk dengan cerita-cerita akhir zaman, tapi fokuslah kita kepada mengenal Bapa, kita tahu kemauan Bapa, kita mengerti kemauan Bapa, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita lakukan segera, jangan ditunda-tunda, agar kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka ketika kita melakukan apa yang dikehendaki Bapa, selesai satu tahap, Bapa akan menyampaikan lagi apa yang mau dia, apa yang mau agar kita lakukan untuk Bapa. Semakin rotasi itu terjadi dalam kita, Tuhan ngomong, kita dengar, kita lakukan, dan Tuhan ngomong berikutnya lagi, kita dengar, kita lakukan. Begitu terus, kita makin mengenal Bapa. Karena pelaku firman Tuhanlah yang bisa mengenal Bapa dengan lebih baik. Puji Tuhan bahwa Yayasan Giving Indonesia, Giving Ministry, membuat satu program ya yang terjadi tidak dengan sendirinya. Ya, kita percaya Tuhan turut ada di sana. Waktu retreat ya, beberapa leader mengatakan kita harus buat doa. Kita buat doa pagi menjadi saat teduh kita bersama. Dan sekarang sudah hari ke-59. Kita doakan sejak tahun lalu sampai sekarang. Dan sudah ada 30-an orang yang ikut. 32, 33. Bersyukur untuk bisa setia mengikuti doa saat teduh ini. Karena di situ kita saling share firman Tuhan, walau 15 menit, kita saling share, kita menyembah bersama-sama, menjadikan itu doa pagi kita bersama, saat teduh bersama kita. Rekan-rekan yang sudah mulai kehilangan orientasi hidupnya, yang sudah mulai suam, gak pernah lagi saat teduh, bahkan bolong-bolong, ikut dalam itu. Belajar lagi kita agar kita tidak berlaku fasik terhadap perjanjian. Nanti kita akan menjadi gampang kita nanti dibujuk oleh si jahat. Ya. Dengan kata lain, dan ujung-ujungnya kita jadi murtad. Dulu kita anak pelayanan, tapi jadi murtad. Dulu kita anak pelayanan, tapi jadi nggak kelihatan lagi pelayanan. Bahkan kita malah menjadi orang-orang yang suka mengatakan, ya dulu aku pelayanan, tapi gini-gini juga nya aku. Yang gak usah terlalu sungguh-sungguh, nanti kayak aku juga nya kalian. Kita menjadi orang-orang yang seperti itu, karena banyak kita jumpai mantan-mantan pelayanan seperti itu, mantan-mantan anak pelayanan. Banyak sekali yang saya jumpai mantan-mantan anak-anak pelayanan ngomongnya seperti itu. Ya, saya waktu muda seperti kalian ya, tapi ujung-ujungnya sama juga. Bahkan dia bilang Tuhan Yesus juga tidak datang-datang juga. Dia sudah menjadi mentah. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia nggak setia memegang perjanjian dengan Tuhan, tidak setia membahas. Kalau dia terus membahas firman Tuhan seumur hidupnya, dia akan menyala-nyala terus kok. Itu janji Tuhan memang. Dia nggak akan jadi suam. Itu janji Tuhan. Membahas kebenaran firman Tuhan dan melakukan apa yang dia dapat, yang dia tahu, menerapkannya, dia akan menyala-nyala. Dia akan tetap kuat, tidak menjadi orang yang bersungut-sungut. Dia akan tetap kuat. Dan dia akan bertindak. Apa tindakannya? Memastikan orang-orang di sekitarnya juga mengenal Tuhan. Memastikan orang-orang di sekitarnya juga tahu tentang Kristus Yesus. Bahkan panggilan yang begitu kuat membuat semua pengharapan dunia ini dia tinggalkan. Dia fokus, dia bisa pergi ke misi suku. Mengambil bagian yang tidak banyak orang lain memilih. Kenapa bisa begitu? Ya karena mengenal Allah. Ya. Mari semua anak givers, kita semua fokus mengenal Allah. Kita fokus mengenal Bapa dan fokus mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Tapi kita menjadi orang-orang yang
terus melakukan perjanjian kita dengan Tuhan. Apa yang tertulis di perjanjian lama dan perjanjian baru di Alkitab kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami diteguhkan lagi Yayasan Giving Indonesia, Giving Ministry, para givers diteguhkan lagi Tuhan untuk fokus sepanjang 2021 ini, fokus untuk mengenal Engkau Bapa dan mengenal Yesus Kristus sebagai pribadi yang Engkau utus untuk kami, mendalami Engkau Tuhan, mencari tahu tentang Engkau Tuhan dari firman-Mu dalam pujian, penyembahan, persekutuan, doa, dan saat teduh kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang melakukan apa yang kami dapatkan pewahyuan daripada-Mu Tuhan. Dan ketika kerinduan yang meluap-luap itu di dalam hati kami, semakin besar kami juga menyampaikan kasih untuk mengenal Allah, kasih untuk mengenal Yesus Kristus kepada banyak orang. Itulah bentuk kasih yang sejati Tuhan kepada tetangga, kepada keluarga kami, kepada keluarga jauh kami, kepada siapapun. Bentuk kasih yang sempurna adalah ketika kami memperkenalkan Bapa dan memperkenalkan Yesus Kristus kepada mereka. Tuhan, mampukan kami untuk sampai ke tahap sebagaimana Paulus memahami bagaimana untuk mendapatkan Kristus dengan menganggap semua yang lain itu sebagai sampah. Mampukan kami untuk sampai ke pewahyuan itu Tuhan. Buka hati kami, beri kekuatan pada kami sampai ke titik di mana Paulus sampai Tuhan. Bahkan lebih lagi ya Tuhan. Berikan kekuatan kuasa pada kami Tuhan untuk bisa sampai ke sana Tuhan. Anugerah ya Bapa untuk kami bisa merasakan, untuk kami bisa menyelami apa yang didapatkan pewahyuannya oleh Paulus Tuhan daripada-Mu, sehingga bisa dia berkata bahwa semua yang dibanggakan selama ini, yang dicita-citakan, yang menjadi keuntungan, tidak hanya dianggapnya rugi tapi dianggapnya sampah. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kami menjadi tanah yang gembur, tanah yang baik untuk benih firman-Mu tumbuh, berakar, berdaun lebat, berbuah lebat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan, amin.